Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Namun beberapa perekonomian nasional mandek sebagai konsekuensi logis diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar di sebagian wilayah penyangga perekonomian nasional. Dan kini pemerintah telah mencanangkan kebijakan new normal dalam penanganan COVID-19. Bagaimana dengan pembangunan infrastruktur kita, Bapak? Ya, terima kasih Bapak. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Kita sama-sama menyadari bahwa dunia saat ini tidak hanya di Indonesia sedang mengalami masa yang sangat sulit ya. Yes. Dari COVID-19. Bapak Presiden telah mencanangkan rencana untuk aplikasi PMN 2020-2024. Namun demikian, tentunya dengan situasi pandemi ini banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Dalam hal ini Bapak Presiden telah memberikan arahan yang sangat jelas bahwa pembangunan harus tetap dilanjutkan. Namun demikian, Bapak Presiden juga memberikan penekanan bahwa prioritas utama pembangunan saat ini adalah sektor-sektor yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Gitu. Satu hal yang mesti masyarakat perlu pahami bahwa pembangunan infrastruktur lebih banyak mengandalkan investasi atau pembiayaan lain di luar APBN. Jadi non APBN. Iya. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan tanpa harus membebani APBN dan mengurangi infrastruktur para masyarakat. Ini mesti kita pahami secara bersama. Jadi bahwa jatah pelayanan bantuan sosial kepada masyarakat, kesehatan kepada masyarakat dalam bentuk jaringan pengaman sosial, bantuan dana desa dan macam-macam itu tidak berkurang, malah porsinya dinaikkan karena apa? Pembangunan infrastruktur itu tidak memakai APBN tetapi investasi, Bapak. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, pemerintah dihadapkan pada dua sisi yang harus dijaga keseimbangan. Yang pertama, di satu sisi, pemerintah harus menjaga penyebaran COVID-19 sehingga aktivitas dan pergerakan masyarakat harus dibatasi. Semakin masyarakat bergerak, berpindah tempat, berinteraksi satu sama lainnya, maka kemungkinan penularan COVID akan semakin tinggi. Jadi pemerintah tidak melarang, tapi membatasi dan mengendalikan gitu, Bapak. Iya kan? Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat tetap bisa produktif sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini dilema yang harus dipastikan bahwa keseimbangan itu terjadi. Ini bukan hal yang mudah untuk diputuskan. Pemerintah harus bisa menemukan keseimbangan. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh pemerintah adalah pertama, memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran kepada masyarakat terdampak agar setidak-tidaknya mereka bisa bertahan hidup di tengah kondisi yang berat ini. Kita tahu di awal-awal kan banyak sekali masalah data dan semakin hari data itu semakin baik gitu, ya kan? Itu terus dari perbaikan dan masukan yang pemerintah selalu terima. Yang kedua adalah memberikan stimulus bagi para pengusaha agar usaha mereka tetap dapat dilanjutkan. Hal ini berdampak positif bagi para pengusaha. Karena apa? Karena usaha mereka tetap harus jalan dan bagi pekerja tidak boleh ada PHK. Ini harus dipastikan itu, stimulus itu. Yang berikut adalah dalam hal transportasi, masyarakat yang tidak mau harus berangkat ke kantor, melakukan jual beli di pasar, mengirim barang, dan tetap harus beraktivitas dengan syarat harus menerapkan protokol kesehatan yang dengan disiplin yang tinggi, berjaga jarak, pakai masker, kapasitas umum transportasi itu dibatasi 50-70% daripada total kapasitas. Di mana kegiatan pembangunan infrastruktur pun juga tetap berjalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kita harus punya sebuah perspektif pengharapan yang baru. Perspektif pengharapan yang baru adalah kita harus menyesuaikan diri dengan pandemi ini. Kita harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu satu-satunya cara sehingga kita bisa keluar dari pandemi ini selama vaksin belum ada. Jadi, selain itu perlu saya tekankan kembali bahwa pembangunan infrastruktur lebih banyak mengandalkan investasi atau pembiayaan di luar APBN. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan infrastruktur tetap dapat dilanjutkan tanpa harus membebani APBN dan mengurangi jatah bantuan sosial bagi masyarakat. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau jujur dan kita jeli bahwa hak masyarakat itu tidak pernah dikurangi oleh pemerintah. Satu saja yang mesti kita yakini bahwa sebagai bangsa Indonesia, kita adalah bangsa besar, kita punya modal sosial yang kuat, kita punya modal politik yang kuat, perjalanan bangsa kita telah melewati berbagai macam tantangan. Saya yakin, pemerintah yakin bahwa kalau kita punya kohesi sosial yang kuat, persatuan yang kuat, kita mampu melewati pandemi COVID ini dengan baik. Hentikanlah energi negatif untuk kita saling menyalahkan. Tetapi mari kita satukan
perbedaan kita untuk kita membangun sebuah power yang kuat untuk menyelamatkan bangsa kita ini setelah pandemi COVID ini. Biarlah dunia juga akan belajar bahwa Indonesia punya potensi yang kuat untuk bisa membangun negerinya dengan kekuatan sendiri, dan itulah modal kita ke depan. Saya rasa itu beberapa hal yang kami sampaikan, Pak Mei. Terima kasih. Ya. Bapak Febri Kelvin Tetelepta, Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan, terima kasih eksklusifnya bersama Radio Tegak Beriman pada siang hari ini. Sukses selalu Bapak, terima kasih banyak. Pak Febri, selamat siang.